Ya, dihitung lewat kilo. Anda ngirim baju 4 pieces pun beserta kardusnya, itu udah 1 kilo, itu udah 245.000. Sekarang coba kita hitung 245.000 ya dibagi 4 pieces barang. Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke dua komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah dua komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silakan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, nice to see you again. Saya Bobby Christian, dan hari ini saya ingin menjelaskan kepada Anda kapan waktu yang tepat untuk Anda mengimpor lewat jalur laut, dan kapan waktu yang tepat untuk Anda mengimpor lewat jalur udara. Oke? Karena perbedaannya adalah ketika Anda mengimpor lewat jalur laut, itu harganya itu ditentukan ya, atau biayanya itu ditentukan dari CBM barang Anda ya. Secara bahasa umumnya yaitu volume dari barang Anda, volume totalnya itu berapa ya. Sedangkan jika mengimpor lewat udara, itu dihitung dari berat total dari barang Anda. Oke, tentunya jika berat barang Anda itu ringan, tapi volumenya besar banget, itu akan kena biaya tambahan, tergantung dari aturan masing-masing forwarder. Sama seperti laut. Jika Anda mengirim dengan volume yang kecil, tapi berat banget, ada biaya tambahan. Ya, itu yang disebut dengan volumetric. Tergantung dari masing-masing forwarder. Ya, aturan mereka memang berbeda-beda. Tetapi untuk, kan itu ada syarat-syaratnya ya. Selama saya 3 tahun terjun dalam dunia impor, ya, itu biasanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Jadi, walaupun memang volume saya itu kecil dan berat banget, tapi beratnya itu tidak melebihi syarat mereka gitu untuk penghitungan biaya tambahan. Itu jarang banget, sama seperti pesawat juga ya, volumenya memang besar tapi beratnya itu ringan banget. Nah, keringanan barangnya itu tidak memenuhi aturan mereka. Itu yang saya alami ya, jadi saya nggak akan fokus ke biaya-biaya tambahan itu karena itu sangat jarang ditemui. Oke? Nah, perbedaan yang paling krusial di sini adalah jika Anda mengimpor lewat udara ya, itu kan dihitung lewat kilo. Untuk ngirim baju aja itu 4 baju tuh udah 1 kilo beserta kardusnya ya. 1 kilo 245.000. Of course, memang pengirimannya itu cepat, cuman 1-2 minggu, tapi biayanya itu mahal. Oke, ini adalah konsep dasar ya. Nanti di akhir konsep dasar ini ada hubungannya dengan
kapan waktu yang tepat untuk Anda mengimpor lewat udara maupun lewat laut. Ya, jadi mohon diperhatikan konsep dasar seperti ini. Oke, saya ulangi tadi udara, ya, dihitung lewat kilo. Anda ngirim baju 4 pieces pun beserta kardusnya, itu udah 1 kilo, itu udah 245.000. Sekarang coba kita hitung 245.000 ya dibagi 4 pieces barang. Itu satu barang ongkirnya adalah 61.000. Ya, sedangkan lewat laut, ya, Anda ngirim 4 pieces baju itu volumenya kecil banget. Ya. Bahkan bisa sampai 0,001 sekian lah, itu kecil banget, ya. Kita itu 0,01 aja, ya, kali misal 5 juta ya 1 CBM. Ya, kalau Anda nggak tahu, silakan Anda nonton dulu cara menghitung CBM ya, linknya akan saya cantumkan di atas supaya Anda mengerti apa yang saya hitung di sini. Nih, 0,01 itu cuma 50.000. 50.000 itu buat 4 barang. Satu barang 12.500. Ya, 5 kali lipatnya, hampir 5 kali lipatnya jika Anda mengimpor lewat laut. Oke. Jadi, jika Anda mengimpor lewat pesawat tuh Anda lebih mahal bayarnya 5 kali lipat. Ya, oke. Tadi saya salah ngomong. Nah, di sini maka sekarang Anda tahu kalau Anda mengimpor lewat laut memang lama, 3-5 minggu baru nyampe. Tetapi ongkirnya itu kecil banget. Ya, biaya ongkirnya itu kecil banget, murah banget, ya. Nah, dari kedua konsep ini sekarang Anda bisa memutuskan sendiri, ya. Apakah barang Anda itu berat, ya, tapi volumenya kecil, itu Anda pakai laut. Kalau barang Anda ringan, tapi volumenya besar, itu Anda pakai pesawat. Oke? Itu secara umumnya, teknis ya. Tapi ada strategi yang ingin saya bagikan di sini. Oke? Untuk teknisnya seperti itu, Anda pasti bisa menentukan sendiri ya. Kita bakal hitung-hitung gitu. Kalau pakai laut, berapa kenanya? Kalau pakai udara, berapa kenanya? Ya, kita cari yang lebih murah. Itu kan umumnya ya, itu sangat teknis. Ya, itu yang dilakukan oleh importir-importir umumnya. Tapi saya di sini akan jelaskan kepada Anda strategi yang lebih dalam lagi. Ya. Jika Anda adalah seorang importir pemula, saya sarankan Anda itu nggak beli dengan kuantiti yang banyak langsung. Ya, misal 200 pieces, 400 pieces, 600 pieces, itu kan banyak. Nah, Anda itu jangan langsung mengimpor lewat laut 600 pieces. Jangan sebanyak itu. Karena ketika Anda mengimpor lewat laut, pertama, lama nyampainya. Kedua, apakah setelah sampai Anda itu bisa ngejual barang tersebut atau enggak? Ya, masalahnya memang ongkirnya murah. Ya. Tapi kalau udah nyampe Indonesia dan nggak laku, ongkir murah itu apa efeknya? Kalau barangnya itu nggak bisa keluar, Anda pun nggak dapat profit. Nah, jadi strategi yang saya sering ajarkan kepada member-member saya di komunitas adalah jika Anda importir pemula dan ingin main barang baru, ya, Anda kirim sampel, ya, beberapa pieces saja, biar 1 kilo atau 2 kilo atau 3 kilo gitu ya. Misal kita mau baju, ya udah saya kirim 4 pieces. Memang saya rugi di ongkir. Ya, saya rugi banyak. Ya, rugi 5 kali lipatnya. Ya, tadi saya udah hitung. Anda bisa lihat sendiri itu rugi 5 kali lipatnya. Ya. Tapi barang itu nyampe ke rumah saya dengan waktu yang sangat cepat, 1-2 minggu itu udah nyampe. Ya, saya memang rugi di ongkir. Tetapi dari 4 pieces itu saya akan jual. Saya akan coba jual, dan kalau memang ada demand-nya dan saya bisa keluarin barang tersebut, orderan selanjutnya, ya, saya akan mengimpor dengan kuantiti yang banyak lewat laut. Karena saya tahu bahwa barang ini udah ada demand-nya, udah ada yang mau, udah ada pasarnya, udah ada market-nya. Jadi ketika saya mengirim dengan kuantiti yang banyak, nggak apa-apa lama, tapi ongkirnya murah, tapi setelah sampai Indonesia, saya bisa dapetin profit yang maksimal karena barang ini saya udah testing dan barang ini bisa keluar dan ada yang mau. Okay? Itu kemungkinan paling bagusnya, tapi kemungkinan
Yang paling buruk adalah ketika Anda mengimpor 4 pieces ya lewat pesawat, ya, kan Anda itu tadi udah rugi di ongkir, ya, tapi barangnya cepat sampai, lalu Anda coba testing jualan dan gak laku, 4 pieces itu gak ada yang mau, gak laku, ya. Itu kemungkinan terburuknya. Tetapi ada kabar baik di balik kabar buruk tersebut, yaitu bahwa dengan cara Anda mengimpor lewat udara, ya, Anda memang rugi di ongkir, tapi nggak seberapa lah jika Anda mengimpor lewat laut. 600 pieces, ya, pertama lama, modal banyak, ya, biaya ongkir juga ya ada gitu ya, walaupun nggak semahal lewat pesawat, apalagi ini 600 pieces, ya, tapi nggak laku, itu lebih rugi lagi boy, ya. Mending kita testing barang lewat pesawat, kita rugi di ongkir paling cuma berapa lah, puluhan ribu sampai ratusan ribu, ya. Kalau nggak laku ya udah kita rugi segitu, artinya barang itu susah laku di Indonesia, ya. Tapi kalau Anda nggak testing barang dulu, langsung impor lewat laut, pertama lama, ya, tadi saya ulangi lagi, pertama lama, modal banyak, barang nggak laku, Anda lebih rugi banyak lagi tentunya, bahkan tidak hanya puluhan sampai ratusan ribu, ya, bisa sampai jutaan, bahkan puluhan juta itu Anda rugi. Daripada kita rugi puluhan sampai ratusan juta, lebih baik kita rugi puluhan sampai ratusan ribu. Jadi di sini adalah berpikirnya, lebih baik kita rugi dikit, apa rugi banget. Gitu ya, strategi yang ingin saya kasih tahu kepada Anda. Itu kalau barangnya itu nggak laku ya, kita ngomongin ruginya itu, kalau barang tersebut tuh nggak laku. Ya. Tapi kalau barang tersebut laku, ya, Anda impor testing dulu pakai pesawat, itu kita mainnya strategi, ya. Tapi kalau Anda mau langsung impor pakai laut, dan memang barang itu pas dijual laku banget, itu Anda bersyukur, Anda jackpot artinya. Atau mungkin Anda memang jago jualan, nah, that's good gitu. Nah, tapi yang ingin saya bagikan di sini adalah untuk importer pemula yang pengen coba jualan barang-barang baru yang kita nggak tahu nih apakah ini laku atau tidak, ya, itu adalah strateginya. Jadi sekarang Anda tahu kapan Anda harus ngirim lewat laut, kapan Anda harus kirim lewat udara. Oke? Jika Anda tahu barang yang ingin Anda impor itu pasti laku, ya lewat laut, ya. Udah pasti lewat laut itu lebih murah, ya, tetapi pengirimannya tuh lebih lama, ya. Tapi kalau barang yang ingin Anda impor ini, Anda itu nggak tahu apakah laku atau enggak di Indonesia, ya. Anda jangan gambling langsung impor banyak lewat laut, ya. Itu gambling parah. Kita impor lewat pesawat dulu, ya. Gamblingnya itu lebih kecil lagi, karena kita pun rugi lebih dikit. Waktu nggak rugi ya, karena cepat. Modal nggak rugi karena dikit. Kalau rugi pun di biaya, kalau nggak laku nih, ruginya cuma di biaya ongkirnya. Ya udah, nggak apa-apa. Kadang-kala beberapa importer juga ya, mereka itu nggak apa-apa rugi. Yang lewat pesawat nggak apa-apa rugi. Dan dijual pun itu jual rugi. Ya. Karena kan tadi nambah modalnya tuh 61.000. Mereka jual rugi aja. Mereka tuh cuma pengen tahu apakah ini ada yang mau atau enggak. Mereka itu nggak mikirin apakah barang ini ada profit atau enggak. Ya. Karena ketika lewat laut, kan perbandingannya tuh tadi udara tuh 60.000, laut 12.000. Ya artinya kalau dengan ongkir 12.000, ya, barang ini tuh masih ada profitnya. Memang kalau dikirim pakai udara, nggak ada profit, karena kan ongkirnya 60.000. Okay? Seperti itu aja strategi yang ingin saya kasih tahu kepada Anda. Semoga dari video ini Anda tahu kapan waktu yang tepat untuk Anda mengimpor lewat udara, kapan waktu yang tepat untuk Anda mengimpor lewat laut. Okay? Teknisnya Anda tahu, ya. Tapi saya juga jelaskan kepada Anda strategi lebih mendalamnya supaya Anda bisa dengan mulus, ya, hidup di dalam dunia impor ini. Oke? Segitu aja informasi yang ingin saya bagikan kepada Anda. I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.